Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang UP-PPG Letakar atau Pretest PPG bidang matematika ya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Soal nomor 1 ya, dalam membuktikan n pangkat 3 kurang n kelipatan 6 dengan induksi matematika, langkah pertama membuktikan bahwa n pangkat 3 kurang n benar untuk n sama dengan 1. Langkah berikutnya dengan mengasumsikan bahwa k pangkat 3 kurang k kelipatan 6 untuk setiap bilangan asli k, yaitu k pangkat 3 kurang k sama dengan 6m. Untuk suatu bilangan asli m, maka langkah berikutnya yang benar membuktikan bahwa k tambah 1 pangkat 3 kurang k tambah 1 sama dengan titik-titik. Baik, kita bahas ya, ini langkah induksinya ya. Nah, k tambah 1 pangkat 3 kurang k tambah 1 ini kita jabarkan ya. K tambah 1 pangkat 3 jadi k pangkat 3 tambah 3 ke kuadrat tambah 3k tambah 1. Ya, ini jadi negatif k, negatif 1 ini dia ya. Nah, di sini kita arahkan ke soal ya. K pangkat 3 kurang k ini sudah ada 6m. Jadi kita ambil k pangkat 3 kurang k ya, yang ini. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang tinggal 3k kuadrat ditambah 3k. Ya, ini satunya habis ya. 1 kurang 1. Nah, di sini k pangkat 3 kurang k itu 6m. Nah, sedangkan 3k kuadrat ditambah 3k bisa kita faktorkan menjadi 3k dikali k tambah 1. Nah, kita tahu bahwa setiap bilangan asli k, nilai k dikali k tambah 1 selalu genap. Karena ini dua bilangan berurutan. Artinya gini, kalau k nya 2 berarti yang ini 2 tambah 1 berapa? 3, 2 kali 3 berapa? 6 itu. Kalau k nya 5 misalnya, ini 5 tambah 1 berapa? 6, 5 kali 6 berapa? 30. Itu artinya k dikali k tambah 1 itu selalu genap. Nah, sehingga ya 6m ditambah 3k dikali k tambah 1 bisa kita tulis menjadi ya ini k dikali k tambah 1-nya itu 2n, karena ini selalu genap ya, bilangan genap 2n. Untuk n bilangan asli ya. Nah, bisa kita tulis juga 3 dikali 2n itu 6n atau 6 dikali m tambah n difaktorkan ya. Jadi jawabannya A ya. Kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2 ya, angka terakhir dari 777 pangkat 333 adalah ya, kita bahas. Nah, di sini kita menggunakan modulo 10 karena angka terakhir itu sisa pembagian terhadap 10 ya. Nah, 7 kalau dibagi 10 ya 7. Nah, 7 pangkat 2 49. Kalau dibagi 10 sisanya 9 gitu ya. 7 pangkat 3 ya 9 kali 7 berapa? 63. 63 dibagi 10 sisanya berapa? 3 ya, 3. Nah, 7 pangkat 4 3 dikali 7 gitu ya. 21 dibagi 10 sisanya berapa? 1. Nah, angka 1 ini merupakan kunci untuk mencari angka terakhir dari 777 pangkat 333 ya, untuk memudahkan. Nah, jadi bisa kita jabarkan. Nah, 777 pangkat 333 ya, modulo 10 itu sama aja dengan 7 pangkat 333 modulo 10 gitu ya. Karena 777 kalau dibagi 10 sisanya 7 gitu ya. Nah, ini kita jabarkan jadi 7 pangkat ya, ini 4 dikali 83 tambah 1. Kenapa 4? Karena di sini untuk modulo S itu sisanya 1, itu pangkatnya 4 tadi ya. Nah, ini kita jabarkan 7 pangkat 4 di pangkat 83 dikali ini 7 pangkat 1 ya. Nah, 7 pangkat 4 berapa modulo 10? 1 ya, 1 pangkat 83 dikali ini 7 pangkat 1 7 ya. Ini hasilnya 1 dikali 7 7. Jadi jawabannya 7 ya. Jadi angka terakhirnya atau sisa pembagian dengan 10-nya, angka terakhir dari 777 pangkat 333 adalah 7. Jawabannya A. Kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3 ya, dari hasil pengamatan pertambahan tinggi suatu pohon setelah T bulan diberikan rumus PT akar T kali T tambah 4 cm apabila tinggi pohon sudah mencapai akar 140 cm, maka umur pohon adalah titik-titik bulan. Baik, kita bahas ya, ini
PT-nya tadi akar dari 140 karena tinggi pohonnya sudah mencapai dari akar 140 ya. Nah, PT-nya akar dari T tambah 4 ini sama dengan akar 140. Nah, ini pangkat 2, akarnya habis ya, kita pangkat 2 kan. Dari T kali T tambah 4 sama dengan 140, ini kita jabarkan. Nah, kita faktorkan nanti hasilnya T-nya 10 dan T-nya negatif 14. Ini negatif tidak memenuhi ya. Jadi jawabannya 10 yang memenuhi ya. Jawabannya di sini A ya. Kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4 ya, Mehmet ingin memberi hadiah kepada teman-temannya. Masing-masing mendapatkan 1 pensil dan 1 karet penghapus. Untuk keperluan itu, Mehmet membeli pensil dan karet penghapus sama banyak. Mehmet membeli kedua barang tersebut ke toko ABC yang menjual kedua produk tersebut dalam kemasan. Tidak melayani pembelian eceran. Kemasan A seharga Rp11.750 berisi 5 pensil dan kemasan B seharga Rp8.500 berisi 4 karet penghapus. Jika selisih total pembelian kemasan A dan kemasan B adalah Rp9.000, maka total pembelian Mehmet adalah. Baik, kita bahas ya. Ini merupakan pengaplikasian dari soal KPK ya. Nah, kemasan A itu berisi 5 pensil ya. Kita kalikan 4. Kenapa 4? Karena kemasan B berisi 4 ya. Supaya nanti banyaknya sama ya. Jadi harganya juga kita kalikan 4 ini ya. Kita kalikan 4 jadi 47.000. Nah, kemudian kemasan B ini kita kali 5. Ya, karena kemasan A isinya 5 ya. Jadi sama nanti dia 4 dikali 5 20. 4 dikali 5 ini juga 20 ya. Nah, harganya ini kita kali 5. Ya, hasilnya 42.500. Nah, selisih pembeliannya kita kurangin nih. 4.500. Nah, karena di soal selisih pembeliannya 9.000, sedangkan di sini kita baru peroleh 4.500, maka 4.500 ini harus dikali dengan 2, dikali dengan 2 ya. Nah, jadi untuk ini juga banyak pensil dan karet penghapusnya juga kita kali 2 lagi ya. Ini kita kali 2, harganya kita kali 2 jadi Rp94.000. Nah, kemudian ini juga kita kali 2 jadi Rp85.000. Jadi selisihnya ya pas ya 9.000 ya. 94.000 dikurang 85.000 9.000. Nah, sehingga total pembelian Mehmet itu ya kita tambahkan 94.000 ditambah 85.000 ya 179.000. Jawabannya E ya. Demikian Pak soal dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.